Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem, Bisem Yeshua Hamashiach. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, berjumpa kembali dengan saya, Dorotheus Gunawan, dalam program The Bridge of Ancient Faith. Kali ini kita akan membahas eklesiologi dengan tema Yesus Kristus gagal. Yesus Kristus gagal. Ya, tentu tidak ada satu orang Kristen pun yang setuju dengan pernyataan ini. Setiap orang Kristen mempercayai bahwa Yesus tidak pernah gagal. Saudaraku, jika Yesus tidak pernah gagal, percayakah Anda bahwa gereja mula-mula, satu-satunya gereja yang sejati, yang didirikan oleh Yesus Kristus sendiri di hari Pentakosta itu, masih ada hingga saat ini? Beberapa teori mengatakan bahwa gereja mula-mula telah terhilang, yang mengasumsikan bahwa pernah ada gereja para rasul, tetapi tidak ada lagi saat ini. Nah, teori ini menampik keberadaan eksistensi gereja Yesus Kristus yang sejak zaman para rasul telah terbentuk, di mana gereja-gereja tersebut digembalakan oleh para rasul sendiri. Saudaraku, mempercayai teori bahwa gereja mula-mula itu hilang, itu sama dengan mengatakan Yesus Kristus telah gagal. Mengapa? Karena Yesus tidak dapat menjaga gerejanya yang didirikan dengan perjuangan dan pengorbanannya. Di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28, dikatakan, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan gereja Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Saudaraku, mempercayai teori bahwa gereja mula-mula itu hilang sama dengan mengatakan Yesus berbohong. Mengapa? Karena Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 16 ayat 18, dikatakan di sana bahwa Aku akan mendirikan gerejaku dan pintu alam maut tidak akan menguasainya. Pintu alam maut tidak dapat menguasainya, berarti kekuatan setan dan neraka tidak dapat menggagalkan gereja yang Yesus Kristus dirikan. Jika gereja Yesus Kristus digagalkan, jika gereja yang Yesus dirikan digagalkan, sehingga tidak ada satupun yang tersisa, bukankah itu artinya Yesus lemah dan tak mampu menjaga gerejanya? Saudaraku, dan teori yang lain mengatakan bahwa gereja perdana atau gereja mula-mula telah tersesat. Sebenarnya teori ini ditujukan atau dialamatkan oleh sekelompok orang di Barat yang menentang kebijakan Roma Katolik pada zaman itu, yang akhirnya memunculkan apa yang disebut gerakan Protestan. Sekelompok orang ini berpikir bahwa Roma Katolik adalah satu-satunya gereja perdana atau gereja awal, sehingga muncul teori yang mengatakan gereja perdana telah tersesat. Nah, teori-teori semacam itu akhirnya digunakan dan dipakai untuk membenarkan pembentukan aliran-aliran kekristenan yang baru, yang masing-masing mengklaim sebagai gereja Yesus Kristus. Akibatnya, kita menjumpai banyaknya jenis aliran kekristenan.
dan denominasi-denominasi gereja hari ini. Sekali lagi, saudaraku, mempercayai teori-teori tersebut itu sama dengan mengatakan Yesus Kristus gagal. Bagaimana mungkin gereja yang didirikan pada hari bersejarah, yaitu hari Pentakosta yang agung itu, yang merupakan penggenapan janji Yesus Kristus, gereja tersebut bisa hilang dan punah? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, gereja adalah tubuh Kristus. Gereja bukanlah orang per orang. Gereja bukanlah hanya sekumpulan orang-orang percaya semata, melainkan perwujudan tubuh mistika Yesus Kristus yang satu. Oleh sebab itu, gereja adalah satu, seperti apa yang dinyatakan di dalam pengakuan iman yang telah diintisarikan oleh para bapak gereja. Dikatakan, aku percaya kepada gereja yang satu. Ya, gereja adalah satu karena Yesus satu. Kitab suci mengatakan bahwa tubuh Kristus satu karena Yesus Kristus satu. Itu tercatat di dalam 1 Korintus 12 ayat 12. Dikatakan, karena seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Kristus kepala gereja. Mungkinkah Yesus memiliki banyak tubuh yang beraneka ragam? Tubuh yang satu ini memiliki banyak anggota, sama seperti tubuh kita. Satu tubuh memiliki banyak organ-organnya. Ada tangan, kaki, mata, telinga, mulut, dan sebagainya. Tetapi semua itu terikat menjadi satu kesatuan. Ada DNA yang sama, dan ada satu aliran darah yang sama yang mengalir di setiap anggota-anggota tubuh kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat-jemaat lokal yang hidup pada era gereja mula-mula atau gereja perdana yang tersebar di berbagai wilayah, semua terikat dalam satu kesatuan ajaran dan pola ibadah. Semua gereja-gereja lokal ini dibimbing dan digembalakan oleh para rasul pada saat itu. Jemaat-jemaat lokal yang ada merupakan satu kesatuan yang disebut tubuh Kristus atau gereja. Tidak ada banyak jenis dan model gereja pada zaman itu. Tidak seperti yang kita jumpai di abad modern ini. Kita mendapatkan begitu banyaknya model dan jenis aliran kekristenan yang memiliki ajaran yang berbeda-beda, pola ibadah yang berbeda-beda. Sungguh sangat membingungkan. Saudaraku, jika kita mempercayai bahwa gereja perdana yang adalah tubuh Kristus yang satu itu hilang, berarti kita sedang mengatakan Yesus sebagai kepala gereja pernah kehilangan tubuh, sehingga perlu dibuatkan tubuh yang baru. Itu artinya ada saat di mana sang kepala gereja pernah tidak punya tubuh, sehingga diperlukan tubuh yang baru, dilahirkan tubuh yang baru lagi. Apakah Kristus memerlukan tubuh yang baru? Tidak. Mengapa? Karena tubuh Yesus yang satu, yang telah Allah lahirkan di hari Pentakosta, yaitu gerejanya yang satu itu, masih ada hingga hari ini. Yesus Kristus tidak membutuhkan tubuh baru atau tubuh yang lain, yang merupakan gereja-gereja bentukan manusia di abad modern ini. Yesus Kristus hanya punya satu tubuh, yaitu gerejanya yang satu, yang dari sejak awal ia dirikan sendiri bersama para rasulnya. Dan gereja yang satu ini terus berkembang, menyebar, dan dia melewati
berbagai era, zaman, dan dia tetap eksis hingga saat ini. Itu membuktikan bahwa apa yang Yesus katakan itu benar, bahwa pintu alam maut tidak dapat menguasainya. Yesus Kristus hanya punya satu tubuh, yaitu gerejanya yang satu, yang dari sejak awal dia dirikan sendiri bersama para rasulnya, dan gereja yang satu itu terpelihara hingga hari ini. Apakah saudara mempercayai itu? Jika tidak, Anda sedang mempercayai bahwa Yesus Kristus gagal. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.